Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana kita merancang video promosi kesehatan. Video promosi kesehatan adalah salah satu media edukasi publik yang saat ini cukup efektif karena kita tahu bahwa masyarakat sekarang ini sudah banyak yang memiliki gadget sendiri dan terutama mobile phone, sehingga mereka bisa kita papar langsung dengan media-media promosi yang berisi informasi yang penting untuk mereka ketahui. Nah, untuk membuat video promosi kesehatan itu tidak serta-merta kita langsung membuat videonya. Saya akan men-sharingkan mengenai bagaimana cara membuat video promosi kesehatan dari sebuah tulisan dari jurnal yang dimuat di Journal of Medical Internet Research yang judulnya adalah Human Centered Design of Video-Based Health Education and Iterative Collaborative Community-Based Approach. Tentu apa yang diterangkan oleh para penulis dan peneliti di dalam video ini kita bisa adaptasi sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan dalam konteks di mana kita berada. Tapi ada beberapa poin penting yang menarik untuk kita jadikan pedoman. Untuk membuat sebuah video promosi kesehatan, maka kita harus melakukan langkah-langkah yang tersaji sebagaimana dalam layar berikut ini. Langkah pertama adalah kita harus mendefinisikan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi target audience, siapa yang akan menjadi pendengar utama daripada video kita ini. Pada video sebelumnya, tentu saya sudah menjelaskan bahwa kita harus melakukan assessment. Ada 9 assessment yang perlu dilakukan untuk mengetahui, dan pada proses mengenai siapa, lalu kemudian dalam proses mengenai mengapa mereka masih berperilaku demikian, kita sudah mengetahui siapa yang akan menjadi target audience. Lalu kemudian, kalau kita sudah mengenal siapa yang menjadi target audience, maka tentu kita sudah pula bisa menentukan bagaimana tujuan yang ingin kita sampaikan kepada setiap target audience tersebut. Nah, kita bisa menyusunnya dalam sebuah kalimat dengan mengatakan misalnya untuk meningkatkan pengetahuan penderita TB mengenai cara penularan Mycobacterium tuberculosis. Jadi ada baiknya mengingat video ini memiliki batasan waktu yang mungkin tidak terlalu lama, maka kita perlu sangat spesifik untuk menentukan tujuan daripada kita membuat video tersebut. Nah, tadi saya sudah mencontohkan misalnya kita mau meningkatkan pengetahuan penderita TB mengenai metode penularan Mycobacterium tuberculosis. Maka kita spesifikkan lagi menjadi yang disebut sebagai learning objective. Learning objective maksudnya adalah hal-hal yang menjadi capaian yang lebih detail. Ketika kita mengatakan kita mau menjelaskan mengenai metode penularan daripada Mycobacterium tuberculosis, kita bisa spesifikkan menjadi beberapa learning objective. Misalnya, pertama, memahami sifat daripada Mycobacterium tuberculosis. Kemudian yang kedua, memahami bagaimana Mycobacterium tuberculosis tersebut bertransmisi. Jadi, setelah kita menyusun tujuan utama, maka kita menyusun learning objective yang lebih spesifik. Makin spesifik, makin baik. Kenapa? Karena learning objective ini nantinya akan menjadi skrip, akan disusun dalam bentuk skrip yang harus kita pastikan bahwa dalam skrip tersebut learning objektifnya akan tercapai. Salah satu yang perlu kita juga perhatikan adalah bahwa
kita perlu mendefinisikan sejauh mana atau selama apa panjang daripada video yang kita susun. Tentu ada beberapa data yang saya riset mengatakan bahwa video itu 4-7 menit itu adalah angka yang ideal untuk bisa didengarkan dalam satu video yang kita buat. Terserah bagaimana, tergantung kepada target audiens yang hendak kita capai. Lalu kemudian proses kreatifnya ada. Proses kreatifnya adalah yang disebut dalam layar ini sebagai define pedagogic approach. Ingat, yang kita hadapi adalah orang dewasa. Maka orang dewasa memerlukan sebuah pendekatan yang khusus untuk bisa belajar atau mendengarkan atau mengerti sesuatu. Bisa dengan kita melakukan teknik naratif, yaitu kita yang berbicara sendiri tunggal, atau bisa dengan metode didaktik atau bicara berkomunikasi antar beberapa pihak, atau bisa juga combine. Satu orang menyampaikan narasi, lalu kemudian ada dialog. Bahkan di zaman sekarang ini membuat video dalam bentuk parodi, menggunakan approach yang lebih membuat orang tertarik, itu juga merupakan sebuah bentuk kreativitas di saat sekarang ini. Lalu kemudian setelah itu barulah kita menyusun desain dokumen dalam bentuk skrip. Setelah kita menyusun langkah, setelah kita membangun ide mengenai apa yang akan kita buat, setelah kita menyusun sebuah draft rencana umum, maka kemudian kita mulai melakukan yang tadi saya sebut sebagai skrip. Skrip itu apa sih? Skrip itu adalah proses dialog. Si A akan ngomong apa, dijawab oleh si B apa. Lalu kemudian si A mengatakan apa, si B menjawab apa. Sampai sedetail itu supaya apa? Supaya kita benar-benar memastikan dialog itu bukan dibuat sembarangan saja, tapi benar-benar dialog yang mencapai learning objektif. Jadi mungkin akan ada 1, 2, 3, 4, 5 dialog untuk mencapai satu learning objektif sebelum pindah kepada dialog yang lain. Lalu kemudian setelah kita menyusun dokumen tersebut, maka skrip yang sudah kita susun itu kemudian kita berikan kepada stakeholders yang akan menggunakan atau yang akan mendengarkan video tersebut. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengoreksi apa yang sudah kita drafting dalam bentuk skrip tadi. Ini penting supaya apa? Supaya kita dalam tahap produksi tidak berulang-ulang. Justru kita dalam tahap skrip lah, maka kita mengulang-ulang jika perlu ada revisi dari mereka yang akan menggunakan video kita tersebut. Lalu kemudian kita masuk ke dalam tahap rekaman. Audio recording. Audio recording sekarang ini sudah sangat berkembang dengan baik. Ada rekaman suara, ada rekaman gambar, kita bisa menggunakan HP, kita bisa menggunakan kamera, semuanya begitu banyak hal. Nah, karena itu maka kita harus benar-benar memastikan bahwa apa yang kita rekam benar-benar memberikan hasil yang baik. Nah, prosesnya akan jauh lebih mudah karena kita sudah menciptakan skrip tadi. Ada video yang menggunakan lebih dari satu kamera, lalu kemudian digabung. Itu terserah daripada kemampuan kita dan waktu untuk membuatnya. Bersamaan dengan itu juga mungkin ada animasi yang bisa kita masukkan ke dalam proses perekaman tadi. Kita bisa ketika sedang dialog terjadi, ada animasi yang bergerak, itu kembali kepada kreativitas orang yang menyusun video tersebut. Tetapi tentu saja
jangan sampai animasi yang ada itu menghilangkan esensi daripada skrip yang telah disusun tadi. Supaya apa? Supaya kalau kita mementingkan dialog, maka mungkin animasinya bisa kita kurangi, atau justru animasinya yang melakukan proses dialog. Lalu kemudian setelah itu tentu kita harus memastikan bahwa software yang kita gunakan itu benar-benar bisa menyimpan dengan baik, supaya prosesnya kalau kita koreksi kembali itu bisa lebih baik lagi. Demikian juga ketika kita menyusun file, maka kita harus membuat edisi atau angka-angka untuk menunjukkan bahwa ini adalah ini, supaya kita tidak kehilangan bahan yang akan kita perbaiki kelak. Nah, lalu kemudian kita menyimpan video tersebut untuk bisa di feedback kembali. Bagaimana cara kita menyimpannya? Itu silahkan dimodifikasi saja, tapi kita kadang perlu mencoba mengetahui apakah video kita ini sudah baik atau belum. Kadang kita perlu mengambil sekelompok orang untuk menilai learning objektif apakah tercapai, lalu kemudian yang berikutnya adalah apakah video tersebut cukup mudah dimengerti, mudah, menarik, dan segala macam yang instrumen penilaiannya bisa kita kembangkan sendiri-sendiri.